tentang ucapan Nabi Lut ini mengatakan saya benci dengan perbuatan kalian. Itu kalau di zaman sekarang bisa kena hukuman. Nah, itu begitu. Saya ingin jawab sebelumnya pertama bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Lut ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh membenarkan perbuatan ini sama sekali. Dan Nabi Lut waktu itu dalam posisi dia diancam, dan kalau dia nggak mengatakan apapun, tandanya dia takut. Padahal dia yang benar, dia yang di atas hak. Maka dia berani mengatakan, aku sangat benci perbuatan kalian. Itu kan jawaban yang menunjukkan Nabi Lut menantang mereka, seolah-olah begitu. Ya, dan dia berani. Dan dia beraninya, saya bilang tadi, karena dia yakin perjuangannya di belakangnya ada Allah yang bersama beliau. Makanya beliau angkat tangan dan beliau di situ berdoa mohon kepada Allah, Rabbi najini. Setelah mengucapkan kalimat tadi itu, aku sangat benci, langsung dia berdoa, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat. Dia tahu setelah dia ngomong gini pasti akan diancam, mungkin dibunuh. Maka dia bilang, ya Allah, selamatkan aku. Jadi menyampaikan ini tetap harus disampaikan karena waktu itu posisinya dia diancam untuk diusir, seolah-olah apa yang dia sampaikan itu nggak ada gunanya, nggak ada benernya, mereka nggak terima. Maka Nabi Lut mengatakan, aku benci perbuatan kalian. Nah itu sambil dia berdoa, semoga Allah menyelamatkan beliau. Nah yang kedua, itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa Nabi ini semua tergantung kalau di zaman modern otoritas penguasa yang ada. Ya, kalau di Amerika, di Inggris, itu malah dilegalkan, malah diizinkan sudah pernikahan sesama jenis. Tapi negara ada yang lain, ada Rusia, ini yang baru ini. Di saat kalau nggak salah Trump waktu itu baru-baru ini menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Pada saat yang bersamaan Rusia mengeluarkan organisasi atau pemasyarakatan yang sifatnya menyuarakan LGBT ini, itu dianggap teroris. Jadi kalau ada undangan itu orangnya bisa ditangkap. Ada ajakan itu, nyebarin bendera itu, menyebarin ide-ide itu, nah itu dianggap terorisme di negeri Rusia. Bayangkan negara Rusia bukan Islam tapi sangat menentang itu. Mungkin mereka sudah tahu, dan memang di Rusia itu kan ada perkembangan, satu sisi perkembangan Islam yang cukup pesat juga di sana. Yang kedua, di sana ada gereja ortodoks ya, yang itu mirip-mirip dengan Islam ajarannya. Mereka tidak mau makan babi, mereka juga pakai kerudung, pakai jilbab, mereka juga tidak minum minuman keras. Yang ortodoks mereka itu begitu, dan mereka sangat membenci perbuatan semacam ini. Itu ada di Rusia kan begitu. Barangkali itu, dan itu akhirnya baru satu kedengaran Rusia menentang LGBT. Ya kalau di sana tuh nggak bakal hidup berkembang. Ya kalau sembunyi-sembunyi namanya sembunyi, nggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan, mereka ada undangan saja pertemuan mereka, ada simbol mereka pelangi ada di negeri itu yang melakukan itu akan kena aturan baru, mereka dianggap perbuatan terorisme. Itu ya, jadi memang ada argumentasi yang memang ya, ada sesuatu ancaman. Ya, jadi dia harus melawan, menunjukkan. Kalau diancam dia diem, kenalnya ini kok takut jadinya. Padahal dia yang di posisi alal hak, di atas kebenaran. Nggak boleh orang kalau di posisi yang benar diancam seperti itu terus diam, harus melawan karena itu menunjukkan dia di atas kebenaran. Tapi melawannya juga bukan berarti dia melawan dengan kekuatan, dia melawan dengan ucapan aja dulu untuk keselamatan dirinya dan keluarganya. Karena jangan-jangan yang nanti terancam dirinya dan keluarganya kan gitu. Memang tidak secara langsung kalau di sini disebutkan keluarganya, itu karena dari keluarganya juga itu ada yang ikut mendukung, ikut mendukung. Jadi dia minta kepada Allah keluarganya nggak mendukung ikut diselamatkan, mintanya begitu.